Semuanya channel yang membahas tentang trading forex. Kalau teman-teman trader dimanapun berada, dan selamat pagi juga buat teman-teman yang ada di Samarinda ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas market trading dari sudut pandang technical analysis ya. Nah, kemarin saya membicarakan kalau setiap terjadi break high biasanya kan akan ada koreksi, tapi itu harus diikuti dengan indikator. Jadi ada signalnya ya kalau dia akan koreksi. Sekarang kita bahas dulu tahun ini ada 3 kali high ya. Jadi ketika dia menyentuh high dia koreksi, break high dia koreksi lagi. Nah ini break high dia juga memberikan koreksi lagi ya. Nah berapa besar koreksi itu terjadi? Jadi dari sudut pandang momentum ya. Jadi dia membentuk high yang pertama ini kurang lebih di harga 2430. Yang 2430 koreksi di sini. Berapa besar koreksinya? Jadi kalau kita lihat ini koreksinya, jadi kalau Anda hitung dari 2430 ke 2277. Jadi kalau saya hitung berapa itu? Ya kurang lebih sekitar 150. Oke, itu yang pertama. Nah, ketika high ini di break, artinya dia membentuk high yang baru. Ya. Dia membentuk high yang baru kurang lebih ini di ini di 2449 ya. Jadi kurang lebih sekitar ini hanya 2449. Kalau kita bulatin di 2450 ya, 2450 turun lagi ke area ini. Jadi ini area yang menjadi strong supportnya. Ya, jadi kurang lebih juga sama. Ini bahkan kurang lebih sekitar 170 poin. Nah ini ya beberapa hari yang lalu dia membentuk high yang baru. Ya, jadi high yang baru ini ada di 2482 tepatnya ya. Jadi di 2482, nah estimasinya dia akan coba support ini. Jadi target untuk momentum itu kurang lebih sekitar antara 150 sampai 170 poin. Jadi dari high ini dia akan coba ke level support. Oke. Nah pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi indikator kalau pembalikan itu akan terjadi? Ya. Jadi pembalikan tren kalau menggunakan technical analysis yang sering dipakai itu ada 3 ya. Jadi yang pertama nanti Anda bisa lihat channel YouTube saya. Jadi pembalikan tren itu pertama kita menggunakan yang dinamakan dengan pembalikan tren. Oke, pertama kita menggunakan yang dinamakan dengan bearish engulfing. Oke, apa itu bearish engulfing? Jadi ada satu candle besar menutupi 2 atau 3 candle sebelumnya. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, jadi konsepnya bearish engulfing itu gini. Ini market naik, nah, terus dia tertutupi satu candle besar. Jadi candle sebelumnya hijau, ketika dia turun ditutup candle merah, berarti kan antara open ini dengan close ini ditutupi. Nah next candle dia akan melanjutkan penurunannya. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua ini kita menggunakan yang dinamakan dengan pin bar. Ya, jadi pin bar itu ada candle besar naik, terus tiba-tiba muncul satu candle kecil ya. Nah diikuti dengan candle besar selanjutnya ya. Nah ini namanya pin bar. Nah yang ketiga ini ada yang dinamakan dengan inside bar. Jadi inside bar itu ini saya hapus satu ya. Nah yang ketiga itu adalah inside. Jadi ada satu candle besar bentuk candle kecil. Nah
candle ini diikuti satu candle besar selanjutnya, jadi minimal dia di close ini, di harga open ini di break. Nah, candle itu besar bentuknya begini, yang penting candle yang ketiga 1, 2, 3 besar, jadi anak, nah ini ditutupi. Nah sekarang kalau kita lihat dari ketiga konsep pembalikan tren tadi, ya, ini ya pembalikan ini awalnya signalnya ini kita sebut dengan bearish engulfing, jadi udah pin membentuk bearish engulfing tapi tidak kuat. Nah penekanan utamanya itu ada di 3 candle ini, 1, 2, 3. Jadi candle yang pertama ini yang kita sebut dengan candle besar membentuk inside, ada P, udah itu dia jatuh, selanjutnya dia akan jatuh. Nah yang kedua ini sama case-nya, kombinasi antara pin bar dengan inside bar, paham ya? Nah kalau yang ini ya sebenarnya belum kuat banget, cuma ini belum pernah saya bahas di channel YouTube, dia sudah membentuk 3 black crow namanya. Ya, jadi ada 3 candle berturut-turut. Jadi crow itu apa ya? Burung gagak ya. Jadi burung gagak yang membentuk 3 candle. Ini menggunakan time frame berapa? Yang daily. Ya. Tapi kalau kita menggunakan time frame yang 4 jam ini jelas banget pembalikannya ya. Oke. Kalau time frame yang 4 jam ya, ini pertama dia menggunakan apa? Dia menggunakan yang dinamakan dengan bearish engulfing. Jadi 2 candle tutup candle besar. Ya, naik sedikit diikuti langsung triple crow tadi. Ya. Tapi sebelum ini ya, sebenarnya dia sudah membentuk juga pin bar. Ya, jadi engulfing yang pertama, pin bar yang kedua. Nah, yang ketiga ya, dia sudah membentuk yang dinamakan dengan strong support. Strong support itu begini cara melihatnya. Jadi strong support ya, ketika ada satu candle warna hijau, terus dia membentuk candle warna merah. Ya, ketika ada 2 candle yang bersisi, yang warnanya berbeda, ini hijau, ini merah. Nah ini jadi strong supportnya. Ini strong resistennya. Oke, kita kembali ke daily ya. Kalau kita kembali ke daily ya, kita ngomongnya itu candle side by side. Kenapa ini dia belum koreksi cepat? Karena dia belum bersisian. Nah kalau 2 candle ini sudah bersisian, hijau, merah, sama kan? Diikuti dengan indikator selanjutnya dia jatuh. Ini juga side by side. Ini juga side by side, bersisian ya. Nah, yang 4 jam juga memberikan jelas nih, 2 bersisian, engulfing, pin bar, diikuti triple crow. Paham maksud saya? Jadi ini momentum pertama yang bisa Anda tawarkan ke klien kalau ya ada kemungkinan koreksinya 150. Itu yang jangka panjangnya. Ya. Jadi targetnya koreksi jadi dari pembalikan tren ini target koreksinya kurang lebih sekitar 150 sampai 170 poin. Nah, kenapa kita mengukurnya 150 sampai 170? Karena strong supportnya ada di sini. Ya, strong supportnya kan ada di area ini. Jadi kalau kita gambar biar lebih detail ya. Jadi area supportnya dia ada di sini.
Jadi area supportnya dia ada di sini, strong supportnya. Jadi dia akan coba ini pantulan yang pertama, pantulan yang kedua, pantulan yang ketiga, ya. Dia akan coba ke area ini. Kenapa 150? Kok nggak 170? Karena ini udah kemakan beberapa poin. Jadi dari 82 ini udah ke 30, udah 50 poin. Ya, ini untuk dari sisi momentum. Nah, yang kedua, untuk jangka pendeknya, ya, kalau kita melihat 4 jam, ini jelas dia sudah membentuk tren. Kalau yang 4 jam, ya, 4 jam trennya apa? Ya, trennya syarat minimal pembentukan tren itu sudah terbentuk. Ya, high, low, low high, low low. Itu yang pertama ya. Pembalikannya, ya. Kenapa ini sudah membalikkan tren? Karena ini udah di break nih. Ya, jadi kalau kita lihat tren sebelumnya dari sini lah, udah gampang high, low, low high, high low, higher high, ya. Bentuk kayak sini. Karena ini 4 jam ya. Dia membentuk low, dia membentuk high. Oke, jadi sorry. Low, high, low, high. Oke, gitu ya. Jadi pembalikan tren itu kapan terjadi? Ya, ketika tren sebelumnya itu di break. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, ya. High yang ini sudah di break. Ya, sehingga ini tren ini sudah mulai berubah kalau yang 4 jam. Dari tren naik menjadi tren turun. Itu yang time frame 4 jam ya. Tapi kalau Anda break menjadi time frame yang lebih kecil, 30 menit misalnya, ini strongnya kelihatan banget. Ya. Tuh. Ya. Jadi dari yang tadinya bullish ya. Oke, ini berubah menjadi bearish. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, ketika tren ini terbentuk, entry terdekat saya di harga berapa? Nah, inilah yang sering kita bagikan ke nasabah itu, ya. Kita hapus satu-satu. Oke, kalau dilihat dari sini, ya, kan trennya jelas, bearish, benar nggak? Dilihat dari 4 jam, ya. Sekarang kita lihat strukturnya. Sekarang minimal di dalam melihat struktur market apa? Anda lihat strukturnya ya, high, low, low high, low low ya, low high, membentuk low sekali kecil begini, ya, high, set sini ya. Di mana kita titik entry-nya? Ya, kita tarik Fibonacci-nya, ya. Dari sini 100, tarik kita di sini 0. Area entry yang paling bagus itu ada di Jadi golden rasionya ada di mana? Golden rasionya ada di sini. Ya. Ya, buat ini ya. Membuat filosofnya agak logis. Ya, sekalipun tidak terlalu clear ya. Nah, area golden rasionya ada di antara 36 dan 39.
Tadi kenapa saya nyuruh area di 40 ya? Karena low-nya ini tadi itu bukan di sini. Ini kan udah membentuk low baru. Ya. Jadi kalau mau entry ya, entry boleh 36. Ya, jadi boleh 36, boleh 37, boleh 38. Tapi stop loss-nya pasang di sini. Di atas ini. Nah, gitu. Ya, jadi yang paling ideal kalau Anda terserah ya mau 36, 37, 38, pasang stop loss-nya ada di area 42 ataupun 43. Ya, 3 poin boleh, 4 poin boleh, 5 poin boleh. Jadi target terdekat kita itu ada di area antara 2436 dengan 2440. Jangan 36, benar. 2436, 2440 ini adalah area entry. Nah, di atas sini ya antara 42, 43 itu adalah stop loss-nya. Target profit kita berapa? Sekarang kita tinggal tarik. Kalau kita ambil posisi sell, target terdekat ya. Oke, misalnya Anda di 36, nah gini. Target profit terdekat. Nah gitu. Jadi yang area merah, yang merah ini adalah stop loss, ini adalah TP. Tapi kalau melihat strong trend seperti ini, ya jangan takut. Ya minimal, tadi saya ngasih TP ini berapa Mas? Dari 40 ke 26, minimal 14-15 poin. Ya, jadi kalau dia udah mendekat di sini, ya di trailing saja. Jadi ada dua yang bisa kita tawarkan ke klien. Yang pertama itu adalah momentum, ya kembalikan tren yang targetnya 150 sampai 170 poin. Itu yang pertama. Nah, karena ini sudah terbentuk tren, ini untuk mengambil 10 sampai 15 poin besar sekali. Jadi kalau Anda sekarang itu 36, target terdekatnya itu ada di mana? 19. Ya, kenapa? Dia akan coba break ini kan. Terbentuknya tren itu gini. Itu tren kan? Baik, jika dia koreksi, dia akan break low. Koreksi lagi, dia akan break low. Nanti dia koreksi lagi sini, dia akan break low lagi. Ya, nah ini kemungkinan dia akan breaknya ya besar. Kenapa saya bilang besar? Karena kalau melihat candle, ya kali ini perhatikan nih syarat minimal di dalam untuk melihat candle. Ada satu candle besar 4 jam, rejection atas dan bawahnya sedikit. Clear ya? Koreksi sedikit, diikutin lagi candle besar, diikutin lagi candle besar. Nah ini akan jatuhnya jauh. Tinggal kita mengambil titik entry-nya, koreksi turun, koreksi turun. Oke? Saya kira itu ya morning briefing pada pagi hari ini. Jadi ada sekali lagi saya omongin ada dua momentum yang bisa Anda tawarkan dengan sama. Call aja one by one. Ya. Ada momentum target yang bisa kita capai 150 sampai 170 poin. Yang kedua, ini sudah terbentuk tren, jadi kita tinggal mencari key levelnya. Nah, key levelnya bisa kita cari sama-sama atau Anda mengikuti signal dari saya. Oke, saya kira itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.